Dia ada batu di dalamnya, tapi batunya itu agak kayak ada bulu begitu. Untuk mencegah penyakit kita makan. 1, 2, 3. Paling banyak 5. Nah ini juga sudah terhitung. Halo masyarakat, hari ini saya mau makan kedondong. Kalau di tempat saya namanya kedondong, nggak tahu kalau di tempat kalian. Menurut saya baca-baca di internet tadi ya, kedondong merupakan salah satu makanan untuk menghilangkan lapar. Mumpung di tengah hutan ini, saya lagi lapar. Cuma saya lihat dari tadi situasi di hutan ini adanya kedondong. Buruan kita cari pohon kedondongnya. Nah teman-teman coba lihat. Ini kalau nggak salah pohon kedondongnya sudah kelihatan ya. Semoga di bawahnya ada yang jatuh. Karena kalau kita lempar atau kita panjatkan tidak mungkin. Ayo buruan kita cari yang jatuhnya. Nah ini teman-teman, kan kita tidak perlu panjat teman-teman. Jatuh pasti ada. Ini satu. Kita cari lagi beberapa. Semoga masih ada. Wow. Ini lagi satu. Coba. Ini terbaik teman-teman. Ini buah kedondongnya bang. Buah kedondongnya kayak gimana sih? Nih contoh buah kedondongnya. Dia ada batu di dalamnya, tapi batunya itu agak kayak ada bulu begitu batunya. Ayo kita cari lagi, ini kayak kurang ini. Kalian bisa lihat sendiri kan, ini buahnya sudah, buah kedondong. Ini juga selain bisa menghilangkan lapar, ini juga ternyata bisa menghilangkan penyakit asam lambung. Kenapa asam lambung? Asam lambung menyebabkan terjadinya asam lambung itu karena lapar. Karena pas kita makan ini, kita jadi kenyang, asam lambung sudah hilang. Ayo kita makan, kita tes. Bang, gimana sih cara makannya? Oh, gampang sekali. Cara makannya begini. Tinggal kalau kalian tidak bawa alat tajam atau pisau seperti parang, kita kasih begini. Ah, kan? Mudah. Untuk ini kalau ini kayak tipis begini, daunnya isinya ini terhitung kulitnya ya. Cuma tidak apa-apa lah, karena kita untuk mencegah penyakit kita makan. Bang, rasanya gimana? Ini rasanya asam-asam manis begitu. Dia tergantung ya. Kalau yang masa dia biasanya ada yang manis, ada yang asam. Ini saya dapat ini yang tolol kayaknya ini. Yang asam. Kita pecah lagi. Kayaknya kurang pecah. Susah ya. Ini saya pecah-pecah dari tadi kok tidak mau pecah-pecah. Kan tolol. Teman-teman kalau susah juga membuka makanannya ini gampang. Saya punya trik. Aku mundur supaya kelihatan. Ini triknya begini teman-teman. Coba lihat. Ini buahnya. Ini cari pohon yang terkuat di bumi. Begini. 1, 2, 3. Nah kan. Tadi dia melawan. Saya pecah pelan-pelan tidak mau. Jadi cara kasar. Oh. Ini cocok sekali buat kalian yang tiba-tiba lapar di hutan kayak saya gini. Gila sekali ya. Bang, gimana sih ciri-ciri pohonnya? Coba lihat kemarin. Ciri-ciri pohonnya itu punya akar kayak begini. Ada beberapa akar. Dia itu akarnya saya tahu nggak sampai 10. Dia ada 6 atau 7 dia. Dan kalau ada bekas-bekas tebakan begini dari warga kayak ini, ada bekas-bekas kayak begini nih, contohnya enak rasanya. Saya punya ide. Selain dimakan mentah begini, kayak cocok kita goreng ini. Kita jadikan santapan utama ya. Coba kita tes lagi sekali lagi. Tidak. Fix. Ini cocok digoreng. Tapi tidak mungkin cuma buahnya toh kita goreng. Kita cari daunnya. Ayo. Wah. Ini dia. Nah, ini yang kita cari-cari. Bang, kenapa itu dicari? Ini daun mudanya, bosku. Ini gila nih. Enak ini. Kita makan nanti. Kedondongnya ada, ini daun kedondongnya. Buruan kita masak. Sesuai kita bilang tadi ya, kita mau goreng. Sebelum kita goreng, kita kan steril orangnya. Kita cuci dulu lah. Ini air, bukan sembarang air. Nah, ini airnya sudah kesimpan tadi ya. Ini dia, ini menu tambahan. Ini menu tambahan daun muda. Kita cuci dulu. Sip. Dan ini juga, ini yang paling utama juga. Kedondongnya. Karena menurut internet, kalau kedondongnya digoreng, kan tadi sebelumnya kita makan mentah ya. Kalau kedondongnya digoreng, itu lebih menghilangkan penyakit asam lambung. Jadi kita coba lagi menggorengnya, biar tidak ada penyakit, jauh penyakit dari kita.
Yuk, seperti biasa ambil dari tas. Nah, ini dia. Ada pisau. Jadi tekan tadi itu di sana tidak ada alat tajam atau pisau. Kita sini sekarang pakai pisau. Dia kalau pakai pisau, Bang, gimana sih wujudnya itu kalau pakai pisau? Gampang. Wujudnya kayak begini, teman-teman. Coba lihat. Wujudnya kayak begini. Kayak buah pada umumnya. Jadi kita tidak usah kupas kulitnya ya. Kita begini saja langsung. Kayak iris-iris kecil, kayak keripik. Ini. Nah, gini teman-teman. Kita iris lagi selanjutnya. Ini pasti enak ini, sumpah. Ini meredakan penyakit, selain meredakan penyakit asam lambung, ini juga kolesterol, teman-teman. Karena dia cuma berbasis ini digoreng dengan daunnya. Daunnya itu banyak manfaatnya. Manfaatnya bisa menghilangkan penyakit. Kalau orang penyakitnya suka jantungan, itu penyakit jantungan juga, teman-teman. Kalau untuk daunnya, jadi kita combo antara daun dengan buah. Jadi otomatis ketika kita makan nanti kita jadi tidak sakit, kan? Penyakit sudah pada pergi semua. Kan itu sebanyak-banyak. Jadi teman-teman tidak usah takut, Bang, nanti keracunan. Tidak usah takut keracunan. Ini kan sudah saya bilang dari awal, ini untuk meredakan penyakit, bukan untuk keracunan. Jadi kalian jangan bersangka jelek sama pohon atau buah-buahan yang ada di hutan liar. Kebanyakan buah dan pohon yang di hutan liar itu bisa mengatasi penyakit-penyakit yang langka. Seperti ini sudah contohnya. Ini dipandang sebelah mata nih, tapi manfaatnya gila ini. Dan juga kalau untuk pengambilan buahnya kayak begini, teman-teman, kita tidak boleh habiskan. Kita harus sisakan kayak begini. Karena kalau kita habiskan, nanti penyakit kita tidak bakalan sembuh. Jadi untuk buahnya yang sisa kayak begini, kita harus buang. Bang, buangnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kita buang ke kanan, teman-teman. Nah, contohnya saya lagi ini, pegang pisau sebelah kanan, tangan kanan. Kita buangnya ke kanan kayak begini. Dan untuk daunnya, ini daunnya. Kita pakai daun berapa sih, Bang? Untuk daun itu kalian paling banyak 5. Tidak boleh banyak-banyak. Dan untuk pengambilan daunnya itu harus sebelah kanan semua juga. Karena kita buang sebelah kanan tadi batunya, kita juga pengambilan daun sebelah kanan. Kayak begini. 1, 2, 3. Jadi sebelah kiri ini masih ada sisa ya, Bang. Ambil lagi, kan sisa 3. Ada 4, 5. Tapi kalau mereka lebih tidak apa-apa juga, teman-teman. Untuk mencegah penyakit yang berlebihan yang tidak kita tahu dalam tubuh kita. Cukup. Ini coba lihat. Buah dan daunnya sudah ada kan? Ini, Bang, itu apa putih-putih? Ini tepung. Masa biar tepung kalian nggak tahu sih? Ini tepung. Kita taruh tepung kan? Dia ditaruh air lagi. Cheers. Dan airnya tidak boleh banyak ya, teman-teman. Kalau airnya banyak nanti kental. Kita garuk dulu biar merata. Kayak begini kan? Ini masih encer. Kalau bilangnya saya di kampung ini masih encer. Kita tambah lagi ininya. Nice. Ini pasti penyakit yang dalam tubuh fix hilang. Selain hilang, pergi lari, pergi pindah sama orang penyakit ini. Tadi kan cair sekali ini, coba lihat. Ini sudah encer, bos. Tapi kalau menurut kita ini masih cair, kita tambah lagi. Racikannya sudah jadi, apinya kan tidak mungkin. Push. Anjing. Itu tadi tiba-tiba ada insiden tidak diduga itu, teman-teman. Coba lihat, sudah jadi kan? Kan tidak mungkin kita makan begini. Harum, Cok. Harum, pokoknya harum. Nah, ini kita proses penyalahan apinya kan? Kan tadi racikan makanan sudah jadi, api lagi kita racik. Cara menyalakan apinya kayak begini. Kan tiba-tiba besar. Bang, kok belum ditaruh sih pancinya? Belum, teman-teman. Kalau untuk memasak kayak buah kayak obat-obatan begini, kita harus tunggu bara apinya dulu jadi, baru kita taruh pancinya, kan tidak mungkin. Berhubung apinya sudah menyala, ini kita simpan di atasnya. Tak. Dan untuk takaran minyak juga ada, teman-teman. Tidak boleh sembarang taruh minyak. Udah, kita hitung ya ke 10 detik untuk masak makanan obat-obatan. Kayak begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu. Contohnya begitu. Tidak boleh banyak-banyak, teman-teman. Harus dihitung 10 detik. Bukannya saya mengedukasi ya, saya cuma belajar dari pengalaman saya. Begitu. Nah, ini juga sudah gagal ya campuran adonannya. Coba kalian lihat. Ini. Coba mendekat lagi ke sedekat. Nah, ini juga sudah terhitung panas. Ini untuk taruh pertama tidak boleh daunnya dulu. Kan tadi di dalam ada daun sama buah. Kita taruh buahnya dulu karena utama untuk menghilangkan penyakit yang berat. Yang kedua tidak boleh lagi buah. Kan kita taruh sudah tadi pertama buah. Yang kedua daun lagi. Ini teman-teman daunnya. Coba lihat. Ini daunnya. Asik. Nah, selanjutnya begitu. Dia selang-seling, teman-teman. Tidak boleh. Kalian bisa dengar sendiri kan suara racikan-racikannya. Barang enak ini, bosku.
Selain itu, dia sebenarnya dia harus digoreng cuma sekali, tidak bisa 2 kali. Karena kalau ketika digoreng 2 kali, dia sudah tidak enak dan sudah tidak bisa mengatasi penyakit-penyakit. Jadi kita taruh 1 kali ya teman-teman, tidak boleh 2 kali. Nih, kayak begini. Langsung taruh 1 kali semua ini. Tidak ada tunda-tunda. Dan juga penaruhnya seperti yang saya bilang di awal, selang-seling. Tidak boleh sama, habis buah langsung buah, tidak boleh. Habis buah langsung daun. Ini tadi saya habis baru taruh buah ya. Ini contohnya. Daun lagi ini, contohnya daun lagi. Taruh lagi. Ini juga apinya kenapa keluar? Tolol ini apinya. Nah, kan gitu kita masuk. Dan Bang, untuk sisa adonannya buang di mana? Sisa adonan begini teman-teman tidak boleh dibuang jauh dari tempatnya. Kita buang di sekitaran sini. Contohnya kayak begini. Nah, kita buang sekitaran sini. Tidak boleh jauh dari api. Begitu teman-teman. Oke, biar cepat masak, apinya kita kontrol ya. Tiup lagi. Oh, apinya sudah bagus, tidak usah ditiup. Kita perlu balik-balik saja. Tadi kan berwarna putih teman-teman. Kalau warna putih itu tandanya belum masak. Ini coba lihat, sudah kuning kekuningan begini. Kalau sudah kekuningan-kuningan begini, tinggal kita balik ya kan. Nah, balik, wush. Balik ya teman-teman. Karena kalau kan ini tandanya bahwa sudah masak ini. Baliknya bisa menyembuhkan penyakit nanti. Dan apinya juga harus itu, terutama dikontrol apinya. Apinya harus ditiup ya. Ini sekitaran 5-7 menit ke depan akan masak ini. Kita kan kayak coba lihat teman-teman, lihat kalau makanannya itu bukan makanan sembarang, apinya otomatis mati dia. Beginilah kalau makanan bukan makanan sembarang ya. Ini tandanya sudah masak. Kalau apinya itu mati otomatis. Saya di sini bukan sosokan ya. Ini memang real. Apinya mati. Karena apa? Karena tidak isi kayunya. Nah. Dan untuk cara pengangkatan tidak boleh juga sembarang. Di mana ada kualinya yang bocor. Ini contohnya, coba mendekat. Ini contoh nih. Bocor kualinya nih, contoh bocor. Jadi kita mengangkatnya arah begini. Nah, arah begini. Nah, arah begini kan? Sure. Nah, ini lihat makanan obatnya nih. Gila, enak sekali nih. Tadi pertama pas kita goreng, buahnya dulu kita taruh. Begitu pas kita makan, daunnya dulu pertama kita makan. Kebalik dia lagi. Tadi pertama digoreng, buahnya dulu ditaruh, baru daunnya. Sekarang dimakan, daunnya dulu, baru buahnya. Ini tidak ini tidak boleh ya teman-teman. Tidak boleh disisahkan maksudnya. Harus dimakan setengah. Selanjutnya buahnya. Ini juga buahnya. Ini buahnya saling nempel. Keren, buahnya ada kriuk-kriuknya gitu. Buahnya sangat enak teman-teman. Ini fix. Penyakit-penyakit asam lambung saya keluar ini. Sudah hilang. Bang, gimana sih rasanya? Kok sampai kayak muntah begitu? Rasanya enak teman-teman. Kalau tidak percaya coba tes, lakukan di tempat-tempat kalian. Ini saya makan buahnya lagi. Ini kan ada air kita bawa. Air ini tidak boleh dipakai minum. Kalau dipakai minum air ini, dia akan tidak bisa menyembuhkan. Cukup kita kumur-kumur. Oke, kita coba lagi. Biar penyakit kita pada lari-lari tidak ada di tubuh kita. Kita makan lagi. Buah dan daun ini ya, kombinasi nih. Kombinasi buah dengan daun. Kita cari ini, contohnya ini. Buah ada, daun ada. Ini kayak asam-asam bagaimana? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita enaknya masak apa lagi?